Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Flarina Neliska, mahasiswa jurusan Teknologi Pangan Unika Sugio Pranoto. Hari ini, saya akan mempraktekkan cara membuat steam cake untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Teknologi Bakery. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum membuat steam cake, terlebih dahulu dipersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Di sini juga akan dijelaskan fungsi dari masing-masing bahan. Ini merupakan resep yang akan kita gunakan pada hari ini. Terdapat 2 resep yang perbedaannya terletak di jumlah kuning telurnya. Di sini terdapat 100 gram tepung terigu, 5 gram SP, 75 gram gula halus, bubuk coklat yang sudah dicairkan sehingga berbentuk pasta, 50 gram margarin cair, dan 3 buah telur. Di sini juga terdapat baskom, ayakan, pengaduk, dan mixer. Sekarang kita akan membahas fungsi dari masing-masing bahan yang digunakan untuk membuat steam cake. Yang pertama, ada tepung terigu. Tepung terigu berfungsi sebagai pembentuk struktur pada cake atau produk bakery lainnya. Dalam tepung terigu terkandung pati yang merupakan karbohidrat. Selain itu juga terkandung protein. Protein pembentuk adonan dalam tepung terigu adalah gliadin dan glutenin. Dua komponen ini akan terhidrasi, membentuk gluten apabila dicampurkan dengan air. Matriks gluten inilah yang akan memberi struktur pada produk bakery. Tepung terigu yang digunakan untuk membuat cake adalah tepung terigu protein sedang dengan kadar protein antara 8 hingga 10%. Yang kedua, ada telur. Putih telur memiliki fungsi sebagai pemberi tekstur, pengikat udara dalam adonan, dan juga pengembang. Saat putih telur dikocok, ikatan dalam molekul protein akan terbuka, sehingga rantai molekul protein menjadi lebih panjang, dan udara masuk di antara molekul-molekul protein tersebut, yang menyebabkan putih telur dapat mengembang dan dapat digunakan sebagai pemberi tekstur dan pengembang. Kuning telur memiliki fungsi sebagai emulsifier, karena di dalam kuning telur terdapat lecitin yang memiliki komponen larut air dan larut lemak, yang akan mengemulsikan bahan-bahan larut air dan larut lemak yang tidak dapat menyatu. Selain itu, kuning telur juga berfungsi sebagai pelembut, karena sebagian besar kandungannya adalah lemak dan emulsifier. Secara keseluruhan, telur memiliki fungsi sebagai pemberi tekstur yang empuk dan juga memberi warna serta aroma pada cake. Yang ketiga, ada gula halus. Gula berfungsi untuk melembutkan tekstur cake, karena gula akan memutus atau melemahkan jaringan gluten. Selain itu, gula juga berfungsi sebagai penyumbang kalori dan memiliki sifat sebagai pengawet alami yang dapat memperpanjang umur simpan cake, karena gula dapat mengikat air, sehingga kadar air menurun dan menghambat aktivitas mikroba. Rasa gula yang manis juga berperan dalam pembentukan rasa cake. Yang keempat, ada margarin. Margarin merupakan shortening yang terbuat dari minyak nabati. Shortening akan memperpendek dan memotong jaringan gluten, sehingga dapat melembutkan cake, karena gluten yang terbentuk terpotong-potong. Selain itu, margarin juga menyumbang rasa gurih pada produk bakery. Yang kelima, ada SP. SP merupakan jenis emulsifier yang berfungsi untuk membuat adonan menjadi lebih stabil setelah dilakukan pengocokan. SP terbuat dari gula ester, seperti asam stearat, palmitat, dan oleat. Langsung saja kita mulai dengan steam cake resep A. Setelah mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan beserta fungsinya, yuk kita langsung saja membuat steam cake. Langkah pertama yang dilakukan adalah memecahkan telur.
Telur yang digunakan pada resep steam cake A ini berjumlah 3. Dan putih serta kuning telur digunakan semua. Setelah telur masuk, dilanjutkan dengan memasukkan SP. SP di sini berfungsi sebagai emulsifier. Setelah SP, masukkan gula halus. Jangan lupa, gula halus harus disaring supaya meminimalisir adanya gumpalan-gumpalan di dalam adonan yang akan menyebabkan adonan tidak tercampur dengan rata. Setelah gula, SP, dan telur masuk, kemudian kita melakukan mixing. Proses pencampuran atau mixing dilakukan hingga semua bahan tercampur dengan rata dan mengembang. Proses pengocokan bahan berlangsung kira-kira selama 10 hingga 15 menit. Adonan di mixer hingga mencapai viskositas seperti yang terlihat pada video ini. Ditandai dengan warna adonan yang memutih, bentuknya yang mengembang, serta terdapat jejak mixer. Kemudian setelah adonan selesai di mixer, masukkan tepung terigu dan margarin cair ke dalam adonan. Pengadukan adonan dilakukan dengan mengambil adonan di paling bawah untuk meletakkannya di paling atas hingga semuanya tercampur secara merata. Setelah adonan tercampur merata, kemudian pisahkan adonan menjadi 2 bagian. Untuk selanjutnya, satu bagian dari adonan diberi warna coklat. Selanjutnya, tambahkan pewarna coklat yang didapatkan dari bubuk coklat yang dicairkan. Penambahan coklat di sini disesuaikan dengan selera masing-masing. Adonan coklat diaduk hingga semua coklat tercampur dengan merata. Sebelum menuang adonan yang tadi sudah jadi, jangan lupa untuk mengoles loyang dengan menggunakan margarin. Nantinya setelah pengolesan margarin ini dilanjutkan dengan menaburkan tepung terigu di atasnya. Tujuannya adalah supaya adonan yang nanti dituang saat matang menjadi kue tersebut tidak lengket di atas loyang. Adonan putih dan adonan coklat yang tadi sudah jadi, kemudian dimasukkan ke dalam loyang. Memasukkan adonan ini secara bergantian antara adonan putih dan adonan coklat. Tujuannya adalah supaya saat steam cake ini sudah matang, ketika dipotong akan terbentuk pola dan warna seperti warna hewan zebra, loreng-loreng gitu.
Usahakan sesedikit mungkin adonan yang tersisa dalam baskom supaya tidak menjadi food waste. Setelah semua adonan masuk, kemudian bentuk pola menggunakan garpu supaya terlihat lebih indah. Jangan lupa untuk mengukur ukuran loyang yang digunakan. Di sini saya menggunakan loyang berukuran 18 x 18 cm. Sebelum dikukus, adonan diukur tingginya untuk mencari volume pengembangan. Di sini tinggi adonan adalah 1,5 cm. Panaskan terlebih dahulu dandang berisi air sebelum mulai menuang adonan, sehingga dandang sudah panas saat adonan sudah siap untuk dikukus. Pengukusan berlangsung selama 25 menit. Setelah adonan dikukus, jangan lupa untuk menunggu kue dingin terlebih dahulu, baru selanjutnya dikeluarkan dari loyang. Setelah kue didinginkan dan dikeluarkan dari loyang, kemudian diukur tingginya untuk mencari volume pengembangan. Tinggi kue di sini adalah 2,5 cm. Sekarang kita lanjut ke steam cake resep B. Untuk steam cake resep B ini, kita menggunakan 5 kuning telur dan 3 putih telur, dimana perbedaannya dengan resep steam cake A adalah resep steam cake A menggunakan 3 putih telur dan juga 3 kuning telur. Jadi di resep ini terdapat 2 kuning telur lebih banyak daripada resep A. Terlebih dahulu kita pisahkan antara kuning dan putih telur. Step yang dilakukan sama seperti steam cake resep A, yaitu dengan mengocok telur, gula, dan SP hingga mengembang. Nah, di sini sedang ditambahkan gula sedikit demi sedikit supaya tidak ada gumpalan. Ini adalah bentuk ketika telur, gula, dan SP sudah tercampur dengan merata. Selanjutnya ditambahkan dengan tepung terigu dan margarin cair, kemudian diaduk hingga merata. Pengadukan dilakukan dari bawah ke atas secara terus-menerus sehingga tidak ada bahan yang mengendap di dasar dan tidak tercampur. Setelah adonan jadi dan semuanya sudah tercampur dengan merata, adonan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang berwarna putih dan bagian yang berwarna coklat. Kemudian adonan dituang ke dalam loyang yang sebelumnya telah dilapisi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu untuk mencegah kelengketan kue pada saat setelah dikukus. Adonan dituang ke dalam loyang secara bergantian putih dan coklat dan dilakukan terus-menerus hingga adonan habis. Adonan yang menjadi dasar adalah warna putih, diikuti dengan penuangan warna coklat. Kemudian setelah semua adonan dituang ke dalam loyang, adonan dibentuk dan diberi motif menggunakan garpu sehingga tampilannya menjadi lebih indah. Hitung pula tinggi dari adonan sebelum dipanggang untuk menghitung volume pengembangan. Di sini tinggi adonan adalah 1,5 cm. Setelah itu adonan dikukus di atas dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 25 menit. Setelah kue dingin, kemudian kue dipindahkan ke atas piring dan dihitung tingginya untuk menentukan volume pengembangan. Tinggi kue adalah 2,5 cm.
Nah, sekarang kita lihat yuk hasil dari steam cake resep A. Nah, sekarang kita lihat yuk hasil dari steam cake resep B. Setelah tadi ada hasil dari steam cake A dan steam cake B, sekarang saya akan menunjukkan hasil pengamatan saya. Nah, saat pembuatan steam cake tadi kan sudah diukur panjang, lebar, dan tinggi adonan sebelum dikukus dan setelah dikukuskan. Sekarang akan diukur volume pengembangan dari steam cake A dan B dengan menggunakan rumus sebagai berikut. V2 dikurangi V1 per V1 dikali 100%, di mana V1 merupakan volume sebelum dikukus, dan V2 merupakan volume setelah dikukus. Untuk ukuran loyang yang digunakan saat membuat steam cake tadi berukuran 18 cm dikali 18 cm. Sehingga untuk steam cake A, volume sebelum dikukus adalah 18 cm dikali 18 cm dikali tinggi adonan, yaitu 1,5 cm, menghasilkan 486 cm3. Untuk volume setelah dikukus, 18 cm dikali 18 cm dikali tinggi adonan setelah dikukus yang sudah menjadi kue, yaitu 2,5 cm, dihasilkan 810 cm3. Sehingga volume pengembangan yang dihasilkan adalah 810 cm3 dikurangi 486 cm3 per 486 cm3 dikali 100%, yaitu 66,7%. Sama halnya dengan steam cake B yang memiliki ukuran yang sama, sehingga volume pengembangannya juga sama, yaitu 66,7%. Sekarang saya akan membahas tentang tekstur cake. Untuk steam cake resep A, teksturnya sudah lembut, tapi masih ada tekstur yang kurang diinginkan, seperti sedikit kasar setelah maupun saat dikunyah. Dapat dilihat pada gambar A, steam cake A cenderung lebih terlihat padat daripada steam cake yang resep B. Lalu untuk steam cake resep B, rasanya sudah lebih lembut dari resep A dan lebih nyaman juga saat dikunyah di dalam mulut. Untuk gambar hasil pengamatan, di sini terdapat gambar dari steam cake resep A dan steam cake resep B yang sebelum dikukus dan setelah dikukus. Untuk steam cake resep A, sebelum dikukus, adonan memiliki ketinggian 1,5 cm. Setelah dikukus, steam cake memiliki tinggi 2,5 cm. Untuk steam cake resep B, sebelum dikukus juga sama memiliki ketinggian 1,5 cm dan setelah dikukus tingginya mengembang menjadi 2,5 cm. Berdasarkan praktikum pembuatan steam cake pada hari ini, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, perbedaan steam cake A dan steam cake B adalah pada jumlah kuning telur yang digunakan. Yang kedua, volume pengembangan yang dihasilkan oleh steam cake A sama dengan volume pengembangan yang dihasilkan oleh steam cake B, sehingga dapat diketahui bahwa penambahan kuning telur tidak berpengaruh terhadap volume pengembangan. Yang ketiga, dari segi tekstur,
Steam cake B memiliki tekstur yang lebih lembut dan halus jika dibandingkan dengan steam cake A. Hal ini disebabkan karena kuning telur memiliki fungsi sebagai pelembut dan emulsifier. Maka dari itu, untuk membuat steam cake, disarankan menggunakan resep steam cake B, karena menghasilkan cake yang memiliki tekstur lebih lembut dan lebih nyaman di mulut.